Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menenangkan hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, utamanya kesempatan bersekutu dengan firman-Mu dalam kebersamaan jemaat Tuhan di HKBP Bandung Reformanda pada saat ini. Dan karena itu hati, jiwa, pikiran, iman kami memohon, curahkan Roh Kudus-Mu agar kami boleh memahami dan menikmati firman-Mu untuk menjadi bekal khusus dalam menghadapi semua hal di kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, ya Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan dari kitab Ester 9 ayat 11 sampai 19. Ayat 11 sampai 19 kita dengarkan bersama-sama. Pada hari itu juga jumlah orang yang terbunuh di Puri Susan disampaikan ke hadapan raja. Lalu titah raja kepada Ratu Ester. Di Puri Susan saja orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang serta ke-10 anak Haman. Di daerah-daerah kerajaan yang lain, entah apa yang mereka lakukan. Apakah permintaanmu sekarang? Niscaya itu akan dikabulkan. Apakah keinginanmu lagi? Niscaya itu akan dipenuhi. Jawab Ester, jika baik pada pandangan raja, izinkanlah orang Yahudi di Susan besok juga berbuat sesuai dengan undang-undang hari ini, dan hendaklah ke-10 anak Haman itu digantung pada tiang. Raja menitahkan untuk berbuat demikian. Undang-undang pun dikeluarkan di Susan dan ke-10 anak Haman digantung. Orang Yahudi yang di Susan berkumpul lagi pada tanggal 14 bulan Adar dan membunuh 300 orang di Susan. Tetapi mereka tidak mengulurkan tangan atas barang rampasan. Adapun orang Yahudi lainnya yang ada di daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya lalu aman dari musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara orang yang membenci mereka, tetapi mereka tidak mengulurkan tangan atas barang rampasan. Hal itu terjadi pada tanggal 13 bulan Adar. Pada tanggal 14 mereka berhenti dan menjadikan hari itu hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul baik pada tanggal 13 maupun tanggal 14 bulan itu. Mereka berhenti pada tanggal 15 dan menjadikan hari itu hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu, orang Yahudi pedesaan yang tinggal di perkampungan merayakan tanggal 14 tahun bulan Adar sebagai hari sukacita dan pada hari perjamuan serta hari gembira untuk antar mengantar makanan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, agak ironis juga, ya tragis juga. Kematian banyak orang menjadi perayaan sukacita. Rasa-rasanya menggumuli ini ada sesuatu yang agak lain gitu. Dan uniknya, kitab Ester ini menjadi satu pegangan untuk Yahudi sampai sekarang ini. Saudara-saudara tahu mungkin di lingkup penyebaran informasi yang tidak sebegitu luas,
Sampai hari ini beberapa kali salah satu Perdana Menteri negara yang hebat itu masih mengutip Ester ini terhadap kota Susan yang namanya sekarang menjadi Teheran. Tahu kota Teheran? Ibu kota dari negara yang sekarang sedang, kan bukan hanya Amerika yang perang kan? Negara satelit lah itu, negara satelit Amerika kan ada di Asia kan? Nah, dia masih menyebut kitab Ester ini. Nah, jadi kalau dulu Ester di kota Susan, nah sekarang konflik di kota Teheran. Siapa yang benar, siapa yang salah, sampai hari ini kita masih dengan dahi yang mengernyit begitu. Yang jelas pembunuhan adalah salah. Tapi dalam tradisi perjanjian lama agaknya ini ya ada Code of Hammurabi gitu, yang juga ditarik menjadi hukum dalam perjanjian lama. Code of Hammurabi itu udah 9.000 tahun sebelum Yahudi ada. Code of Hammurabi itulah awal dari segala hukum. Yang salah satu isinya gigi ganti gigi, darah ganti darah, dan nyawa ganti nyawa. Masih itu prinsip nilai dan kehidupan di masa itu. Sehingga pembantaian di ayat terakhir yang saya bacakan 75.000 ya, atau 70.000 yang mati dibantai gitu. Tapi baiklah dulu kita behind the scan katanya, di balik peristiwa, di balik berita. Ini kisah terjadi di kitab Ester ini, gak ada kata Tuhan di dalamnya. Sepanjang kitab Ester. Dan karena itu juga banyak orang mempertanyakan apakah ini sebuah karya sastra iman atau sebuah peristiwa yang nyata. Ada tragedi-tragedi, ada satu bentuk-bentuk yang unik dan lain sebagainya. Apakah juga pencerminan dari suatu keberimanan bisa dirayakan dengan satu kemenangan atas nyawa, atas darah orang lain? Itu pertanyaan di perjanjian baru clear. Tidak. Yesus tidak yang bercorak seperti itu. Prinsip Yesus sacrifice, pengorbanan, iman yang tertinggi berpuncak pada kerelaan berkorban. Jadi kalau gigi ganti gigi kita enggak. Ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Doakanlah musuhmu. Apa yang menjadi yang terbaik bagimu, berikan pada temanmu. Jangan unak pasi-pasi. Pasi-pasi itu masih bahasa Batak masih enak gitu. Sisa namanya tetap pasi-pasi. Yang enggak enak teba-teba. Jadi dua kosakata itu agak beda. Pasi-pasi itu sisa-sisa, teba-teba juga sisa-sisa. Tetapi pasi-pasi itu sesuatu yang masih sangat berharga. Teba-teba itu orang sudah rasa agak enggak nyaman lah menerimanya kalau ketahui teba-teba. Kalaupun maksudnya kau mau memberikan, jangan kasih teba-teba lah. Pasi-pasi. Meskipun itu bukan yang terbaik lagi dari hidup kita. Ini terjadi Ester ini menciptakan satu tradisi Hajelemot katanya. Perayaan. Jadi sampai hari ini perayaan itu dirayakan sebagai Hari Raya Purim. Hari Raya Purim itu
yang suka ke Yerusalem, saya nggak suka, sampai hari ini saya nggak mau ke sana. Walaupun di travel menggaji saya sebagai chaplain, imam dari mulai tahun 90-an, saya menolak untuk ke sana. Jadi karena Yesus bagi saya berada di Danau Toba, berada di Reformanda ini, bukan di Yerusalem. Bagi saya, keyakinan saya, berada di rumah saya di Antapani, berada di rumah kita bersama di HKBP Bandung Reformanda, berada di tempat-tempat kelahiran garis sejarah kita di Danau Toba. Yesus berada di situ. Saya nggak yakin dia berada di Yerusalem per hari ini. Karena realitas-realitas yang di auranya aura pembunuhan, aura pembantaian, mana mungkin. Masih tidak adakah jalan lain yang mesti kita tempuh selain jalan saling memusnahkan? Enggak bakal. Yesus sudah memberikan yang terbaik. Kalau Yesus tidak ada, kita sudah pasti lenyap. Hari Raya Purim itu membaca kitab Ester, dan itu dibilang pada tanggal 12 bulan 12 Adar. Kalau di almanak kita sekarang itu antara Februari Maret. Agak dekat juga. Kita perayaan ulang tahun Maret ya. Maret. Mereka akan membaca kitab Ester, lalu kemudian membawa makanan dan saling berbagi makanan. Pada saat itu. Dulu kita udah ada pernah itu ya, kalau ibadah Padang ya. Sekarang udah hilang itu. Mudah-mudahan nanti program kemah keluarga nanti dimulai lagi. Dulu kita sekali 3 bulan kan? Kan begitu. Panitianya wek. Untuk bulan ke depan wek Antapani, bulan ke depan wek 3 bulan ke depan dan semakin jauh. Nah, kita bisa merayakan itu sebagai sesuatu yang bermakna. Dan perayaan penetapan Hari Raya Purim yang menjadi teks nats kita hari ini, sukacita itu adalah hari yang diyakini merupakan pembebasan. Sebab di balik sukacita itu memang ada satu yang mesti kita juga toleransi. Kita pun akan berada dalam situasi yang seperti itu. Sebab nyawa mereka diancam. Setelah Ester jadi ratu, dia tidak otomatis memiliki satu otoritas atau kekuatan politik yang kuat. Tidak. Bahkan nyaris tidak ada juga. Ester yang nama semulanya itu Hadasa, artinya pohon murad. Saya kurang tahu pohon murad, tapi seringkali itu bagaikan semak yang warna hijau, bunganya putih bagus dan harum. Hadasa. Kemudian berubah menjadi Ester ketika dia sudah berada di kota Susan. Abihail bapak dan ibunya meninggal cepat ketika dia masih kecil. Dan Mordekai, salah satu tokoh di kitab Ester ini adalah sepupunya, tetapi udah jauh di atasnya, sangat tua. Sehingga menjadi orang tua angkatnya. Ketika sudah menjadi ratu, Ahasiwores, raja pada waktu itu, mengangkat perdana menteri yang bernama Haman. Begitu diangkat jadi Haman ini jadi perdana menteri, dia langsung meminta Mordekai dan orang Yahudi untuk menyembah dia. Dengan anutan kepercayaan pada masa itu yang dipegang oleh Haman. Mordekai menolak. Karena itu Haman lalu mengatakan Pur itu artinya undian. Tanggal berapa kita bantai Yahudi ini? Keluarlah itu. Jadi dari kata Pur itulah di Yahudi sekarang ini jadi perayaan
Purim. Tadi kata pur, kata undi itu keluarlah menjadi satu bentuk perayaan hingga hari ini. Dirayakan itu sebagai penetapan hari raya Purim itu pada saat Haman menyatakan kita pur. Tanggal pembantaian Yahudi. Lalu Mordekai berlari-lari dengan kain yang robek-robek pergi ke kediaman Ester, dan dia meminta supaya orang Yahudi diberi keleluasaan untuk mempertahankan diri. Artinya untuk membela nyawanya. Itu situasi yang terjadi di kitab Ester. Lalu kalau kita baca di pasal 4 ya, ayat 11. Ada konsekuensi yang berat. Kalau menghadap raja, siapapun yang menghadap raja. Saya bacakan, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Jadi siapa saja yang menghadap raja tanpa dipanggil, kalau tidak raja sodorkan tongkat emasnya, yang ini yang disebut protokoler tongkat emas, maka orang itu harus dibunuh. Itu konsekuensi menghadap raja. Di kerajaan Mataram juga ada itu. Tradisi PP namanya. Jadi kalau ada ketidakadilan di kampung-kampung di daerah Jawa, pada masa kerajaan Mataram dulu, orang datang ke pelataran istana, dari pagi sampai matahari tenggelam, mereka akan menunggu. Kalau raja tidak keluar, maka mereka akan dibunuh pada keesokan harinya. Karena itu kalau raja tidak keluar, orang yang datang ke pelataran itu akan lari sampai melintasi batas wilayah. Sehingga mereka tidak dibunuh. Itu namanya tradisi PP. Saya nggak tahu apakah di Jogja dan di Solo, itu kan pewaris kerajaan, itu masih berlaku apa enggak? Kayaknya kan udah hukum republik yang berlaku ya. Enggak berlaku lagi tradisi itu. Ini terjadi di Ahasiwores ini. Jadi kalau Ester pergi menghadap raja ke pelataran tanpa dipanggil raja, maka konsekuensi itu yang terjadi. Protokoler tongkat emas tidak diberikan, Ester harus dipenggal kepalanya. Ini pertaruhan Ester. Makanya Ester sangat terkenal dengan keberaniannya. Dia pergi menghadap dan beruntung raja menyodorkan protokoler tongkat emas itu kepadanya. Sehingga di dalam nats ini dia sudah masuk, sudah bicara bersama-sama dengan raja. Cuman tadi kekejaman itu juga masih ditampakkan. Apa permintaanmu? Apa keinginanmu? 10 anak Haman. Anak Haman itu udah mati, dibunuh. Perdana menterinya Ahasiwores ini, yang tadi memerintahkan pembantaian Yahudi itu. 10 anak laki-lakinya udah dibunuh orang Yahudi. Permintaannya itu ditusuk pakai kayu, lalu diperlihatkan di tempat umum di ibu kota itu. Apa artinya? Itu sebuah pengumuman kepada yang belum melihat supaya tidak lagi melakukan pembunuhan atau upaya terhadap orang Yahudi. Kita tahu ini hanya di kota Teheran ya, Susan. Ini Teheran sekarang, ini kota Susan. Kerajaan Ahasiwores itu sangat luas, mencakup Ethiopia sampai India.
Kita bayangkan luasnya itu. Ya, kekuasaan mereka. Jadi apakah orang Yahudi ada di Ethiopia atau juga ada di India? Kita kurang tahu pada masa itu. Siapa tahu ada, tapi jelas di sini tidak dinyatakan. Lalu di tengah cerita ini saya kurang tahu mengapa nats ini diangkat pada hari ini oleh almanak kita. Kalau memang dia sebagai suatu perayaan, ini perayaan yang sangat dirayakan oleh Yahudi, kita sebetulnya mau merayakannya kapan? Sesuatu kemenangan meski tidak dalam konteks bentuk maupun substansi seperti itu. Ada satu momen-momen kairos Tuhan yang diberikan kepada setiap kelompok, setiap komunitas, setiap umat sebagai sesuatu yang dapat mengikat tali iman kebersamaan sekaligus sesuatu yang menampakkan sikap syukur atas pertolongan Tuhan. Bukannya mau mengutak-atik hal yang lama sebagai sesuatu aura dendam, tidak. Tetapi mengingat sebagai sesuatu yang khusus, yang istimewa kepada Tuhan. Kalau hari ini tanggal berapa ini? 19 ya? Kalau kita kayaknya itu 14 Oktober. Saat kita memulai pengusiran. Kan 14 Oktober 2007. Lah iya. Kan? 14 Oktober 2007 kita tidak boleh lagi masuk ke bait Tuhan. Karena bait Tuhan sudah berubah menjadi bait struktural organisasi Jalan Marta Dinata. Kalau bait Tuhan kan harus terbuka kepada pendosa, bahkan ada impunitas bagi bait Tuhan. Kalau datang pembunuh lari ke sini, saya sebagai pendeta di sini lalu merangkum bawa dia ke konsistori, seorang polisi tidak bisa menangkapnya. Itu impunitas gereja, impunitas tempat ibadah. Para sarjana hukum pasti tahu itu. Impunitas yang bersifat universal. Kita bukan pembunuh, bukan apa, tidak bisa masuk ya. Itu kan sebagai satu, bisa menjadi hari raya Purim. Ya karena tua-tua nama rana di son, aka situana pensiun yang tahu realitas itu. Kita dipimpin seorang anak 4 tahun kan, karena ada orang-orang tua yang mau memimpin. Kalau orang tua yang memimpin bisa terjadi perang batu pada waktu itu. Tapi kita bikinlah anak kecil, ya anak saya umur 4 tahun waktu itu memimpin di depan. Dan sebiji pasir pun tidak ada yang melayang. Itu sebetulnya perayaan Purim. Tetapi perayaan Purim ini harus kita hubungkan dengan satu bentuk karya penyelamatan di dalam Yesus Kristus di masa kita dalam perjanjian baru ini. Satu bentuk-bentuk tersendiri yang sangat baik untuk dilakukan tiap-tiap orang. Toh ada satu peristiwa-peristiwa yang unik secara personal, secara komunal maupun secara organisasi yang kita alami bersama. Dan hal ini juga menjadi sesuatu yang terjadi dalam tradisi Yahudi. Lalu makna apa yang paling penting untuk kita tarik dalam kitab Ester khususnya pasal 9 ayat 11 sampai 19 ini? Yang pertama adalah makna keberanian. It is better to kindle a light than
to curse a darkness, katanya. Jauh lebih baik menyalakan sebuah lilin kecil daripada mengutuki kegelapan. Itu keberanian. Kan? Ada lagi seorang ateis itu mengatakan, karena dia orang Perancis, seorang filsuf Perancis sangat terkenal, namanya Albert Camus. What is called a reason for die? It is also an excellent reason for life. Kalau di konotatif dibikin, apa alasanmu untuk takut? Jadikan itu alasanmu untuk berani. Keberanian itu yang dilakukan oleh Esther. Dan saya yakin orang-orang reformanda ini orang-orang yang berani. Berani meninggalkan kenyamanannya. Walau dia banyak membangun gedung Marta Dinata itu. Meninggalkan sesuatu yang lain. Selama 1 tahun. 1 tahun ini di trotoar. Merasa terhina. Merasa diapakan. Dan lain sebagainya. Tapi tidak apa-apa itu semua. Demi aku memuliakan Tuhanku. Kan itu yang terjadi. Itu yang dialami ibu bapak. Ada yang meskipun siapa sih yang gak memiliki rasa takut? Agak sedikit sembunyi-sembunyi. Udah datang, pingin cepat-cepat pulang. Kan gitu. Datang agak lambat, dilambat-lambatin datangnya sambil mengintip-intip. Lalu mau pulang supaya cepat-cepat. Kadang ke Pak Pendeta dibilang, emang pendeta udah rintik-rintik. Jadi nanti 2 syafaatnya dipendekkan aja. Itu realitas-realitas yang kita alami. Keberanian. Yang kedua adalah kebersamaan. Kekompakan itu akan menjadi penentu masa depan. Itu yang dikatakan di dalam Mazmur 37 ayat 37. Mudah. Hanya bagi orang yang berhati damai ada masa depan. Itu kebersamaan kan dijalin itu. Kalau tidak kebersamaan iman, apa mungkin dapat tanah ini? Enggak mungkin. Orang-orang yang berperan di dalamnya pasti merasakan satu karya Tuhan yang terbesar yang memilih tanah Jalan Sumedang nomor 2 ini untuk menjadi rumah Tuhan. Mungkin tidak banyak yang tahu. Meskipun sebagian yang tahu. Kita semula di Jalan Gatot Subroto kan. 940 meter. Kita udah uang talangan ada dari seorang ibu kita yang bahkan sebagai talangan menyerahkan 1 kilogram batangan emas. Itu demi kebersamaan yang ditopang keberanian. Meninggalkan zona nyaman ya. Comfort zone ya. Udah uang kita kasih aja dulu dan lain sebagainya. Bahkan dia tidak mau sewaktu diserahkan harganya 300.000, ketika mau dikembalikan harga emas sudah 600.000. Setengah mati ketua pembangunan itu mengembalikan dengan harga 600.000. Ibu itu mengatakan 300.000 saja, karena waktu itu 300.000. Ada kali ketua pembangunan kita di sini yang bergereja saat ini, yang baru pulang dari Penang operasi, puji Tuhan sehat dia. Tapi yang 300.000 itu ya dia bikin juga untuk pembangunan kan. Itu semua. Yang ketiga adalah, ini yang paling penting. Jangan yakin pada situasi sesaat. Tapi percayalah pada keabadian kekuatan Tuhan. Esther jadi ratu,
keyakinan Yahudi, wah, we are saving nih. Kan? Kita kuat ini, kita ini. Tentu tidak detail, kita mesti melakukan rekonstruksi imajiner, membaca Alkitab itu. Mengapa seseorang begitu tersinggung, apalagi dia penguasa? Tentu ada hal yang disebut hukum kausalitas. Ada sebab, ada akibat. Tidak akan ada asap tanpa setitik api. Itu juga ini. Jangan pernah percaya pada keberadaan sekarang. Orang-orang tua kita dulu, terutama dalam suatu relasi kebersamaan. Unang ukur tabak ngidongamu saunari. Buat hamu dope tabak. Tobat. Unang ukur tobat. Kalau tobat bahasa Indonesia bertobat ya. Kalau tobat tambak itu kan. Bisa kau lihat itu kering hari ini. Ya. Bisa kering. Tapi 3 bulan lagi bisa banjir ikan emas. Itu jangan pernah berpegang pada situasi-situasi keberadaan dunia ini. Bisa kelihatan kita, wah, pemasukan pengeluaran bagus, persahabatan bagus, apa dan lain semua bagus. Tetapi itu bisa runtuh dalam waktu yang sesaat. Berpeganglah terus pada keabadian, kekuasaan, dan kesetiaan Tuhan. Kalau kita mau merayakan itu, ada pentingnya memang. Bagaimana Reformanda membuat suatu bentuk kegiatan yang sungguh-sungguh menampakkan bagaimana menikmati keilahian Tuhan. Karena kita ini imago Dei, gambar Tuhan, artinya substansi keberadaan Tuhan itu bisa kita nikmati bersama. Dan itu akan membuat anak-anak kita, bahkan opung kita juga, cucu-cucu kita, kalau kita padu dalam kebersamaan itu. Mudah-mudahan diolah dalam kemah keluarga nanti. Itu menjadi satu bentuk awal baru bagi Reformanda menaikkan kelasnya ke kelas yang lebih dahsyat, menikmati keilahian Tuhan di dalam seluruh proses-proses kehidupan, sehingga mampu menghadapi segala sesuatu dengan tetap berpegang pada keabadian kasih sayang Tuhan. Amin. Kami bersyukur kepadamu untuk semua kesetiaan yang kami rasakan, untuk kehadiran Tuhan di setiap waktu kami, di tempat-tempat kami berada, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Dan karena itu pada kesempatan ini kami memohon keselamatan yang telah Yesus berikan kepada kami, biarlah itu juga menjadi sumber keselamatan bagi sesama kami, karena Engkau memberkati jemaat-Mu di HKBP Reformanda ini. Tambahkan ya Tuhan, utamanya kami yang bersama-sama di sini, yang memuji dan memuliakan nama-Mu, berkat-berkat yang paling baik, terutama sukacita dan kesehatan. Kami berdoa untuk yang berduka cita, yang karena ditinggal, biarlah Tuhan Engkau berlari-lari menghantar penghiburan dan kekuatan baru. Yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, atau yang di rumah, ya Tuhan berikanlah kesembuhan yang paripurna. Dan semua rencana tiap-tiap orang, tiap-tiap keluarga, tiap-tiap unit kategorial, dan semua yang ada di Reformanda ini bersama-samalah, sehingga membuahkan sukacita dan menjadi kesaksian yang mengubahkan. Dalam kuasa kasih-Mu, ya Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita bernyanyi dan persembahan.